Ini lokasi penyimpanan baterai guys. Baterai ini datang satu paket ya, dalam satu box. Di sini yang dipakai ada merek GS, ada Yuasa untuk support electric forklift ini. Seperti ini ya, yang udah dibuka seperti ini. Kita akan dapat baterai tadi, pompa pengisi air ulang, pengisi air tambah, dan juga charging stationnya seperti itu. Banyak sekali guys di sini baterainya guys. Oh, ini bukan untuk begini atau begini ya. Ini bukan untuk ngelok begini ya, tapi untuk ngangkat aja ya. Tadi ada lap loh mas, ditaruh di sini mas, untuk apa ya mas? Ini tadi di dalam. Oh, yes. Oke, sekarang kasih tunjuk mas. Coba kita tes mas, fungsinya emergency stop. Kalau di konvensional kan ini ada start ya, karena ini bukan diesel, jadi cuma on off. Pada saat on itu udah bisa dioperasikan. Nah, berarti kalau kita pencet ini mati semua ya. Berarti kita nggak perlu reset ke sana lagi, bisa langsung ditarik. Oh, nggak bisa, harus di reset. Yang dijual oleh PT Traktor Nusantara. Di sini kita bisa lihat steeringnya masih main steering roda belakang. Sementara untuk motor penggeraknya ada di depan ya, motor penggerak roda. Dan di sini kita lihat juga dia punya mas dilengkapi oleh 2 silinder extension dan 1 silinder boom. Ini 2 silinder extension kanan kiri dan 1 silinder boom, serta til silindernya ada 2, kiri dan kanan. Nah, di sini kita bisa lihat dia joknya juga ada, seat wheelnya sudah terpasang, ada apa 1 kilo, dan juga sudah ada rotari ya, rotari. Nah, di dalam jok ini terdapat baterai-baterai yang disusun. Jumlahnya ada berapa tadi itu? 40, sehingga dari 40 sel itu, kita sebutnya sel, ada 2 volt masing-masing, sehingga kalau di total semua ada 80 volt dipakai dalam sini, dalam satu forklift ini. Nah, untuk masnya sendiri, kalau kita lihat di sini, pelumasannya dia memakai grease ya, pada rantai-rantainya memakai grease. Dan lampu-lampunya juga kita dapat rating kiri kanan, lampu headlamp. Dan untuk roofnya sendiri ini dia masih memakai plastik ya, plastik biasa ya, karena memudahkan operator melihat ke atas. Ini sebenarnya jadi indikator bahwa steering. Kalau misalnya dia pas lagi diputar. Oke guys, forklift ini tipenya adalah ini guys, 8FB N30. Ini forklift elektrik merek Toyota, 3 ton ya, 3 ton. Dan panjangnya itu dari fork sampai belakang itu adalah 3,555 ya, diameter setengah. Jadi itu panjangnya. Untuk lebarnya sendiri adalah 980 ya, lebarnya 980. Lebarnya 980. Ini dia lebarnya 980. Terus dia punya tinggi sampai ke, dari lantai sampai ke atap paling tinggi itu 2235 ya, 2235. Kalau ada rotarinya sedikit tinggal tambah 10 cm. Jadi itu perlu diperhatikan dalam membeli, siapa tahu nyangkut atap atau
akrilik ya. Areanya bermainnya nggak bagus. Oke guys. Oke, sekarang kita akan menyalakan unitnya. Ini kunci kontaknya posisi off ya. Sekarang di on kan mas. Oke, itu ada kita dengar bunyinya. Di layar akan kelihatan apa aja itu mas? Itu baterainya di 4 strip ya. Berarti bagus gitu. Ya perlu Pertengahan ya, berarti ya? di bawah setengah. Jadi pada saat nanti di 2 strip paling nggak harus dicas. Dicasnya semalaman atau? Dicas itu ya berapa jam sih ya? Oh jam aja ya hitungannya. Kalau Iya, ditinggalin semalaman pun nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, dia akan off sendiri, dia akan close sendiri. Berarti di layar ini ada gambar apa aja itu mas? Selain baterai indikator ini ya. Yang lainnya mas? Ini kan jam, ini kan belum setting. Oke. Terus ini kan HM-nya mana HM-nya? HM Power belum meter. diaktifin. Oh, Nanti pada karena saat belum dibeli. Ya, pada saat nanti dikirim itu baru diaktifin karena Oke. ngaktifin hormeter itu nggak bisa diulang lagi. Ya, jalan terus dia. Sekali aktif langsung jalan. Takutnya kelamaan di pabrikmu sudah jalan. Iya, Dibeli customer loh. jadi udah. second. Iya betul. Begitu. Oke, terus yang ini mas ada 3 lampu nih. Yang lainnya di samping lampu parkir apa aja itu fungsinya? Ini kan OPS nih, Artinya? gambar fog pada saat kita nggak duduk di namanya jok nggak sempurna, dia nggak bisa. Berarti ada fungsinya dengan seat belt juga ya nanti ya? Enggak ya? Sebenarnya ada Kan- beberapa yang udah dilengkapin ini. Nah artinya ada kan forklift yang kalau kita belum duduk dan belum pasang seat belt nanti dia nggak mau gerak. Ya. Ini ada termasuk nggak ini? Kalau ini belum. Oh belum ya. Kalau ini belum. Oke berarti intinya pada saat bapak tadi berdiri Ini pasti nyala. Kalau selama ini nyala itu nggak hidrolik sistem itu nggak bisa. dua-duanya ini ya nggak bisa Semuanya. til nggak. Berarti betul-betul dibutuhkan operator duduk sempurna, Ibaratnya kalau kadang-kadang ada yang duduk cuman miring. miring gitu pun kadang-kadang nggak bisa. Oke berarti itu sistem locknya ya. Ini udah langsung nyala ya. On aja nyala kan nggak ada lagi start kayak engine biasa itu Iya. kan start kan. Iya. Oke sekarang ini mas kalau ini apa mas? Yang ada gambar forklift Ini apa sih? emas atau apa itu? Emas Ini ini kan kura-kura slow ya. apa namanya? Speednya Speednya. mana yang kelinci? Biasanya ada kelinci. Kayak Nggak ada ya? deh. Kayak nggak ada deh. Oke terus yang sebelah ini itu. Ini hanya kura-kura. deh. Berarti mungkin kalau dia kura-kura dia mode lambat. Ya. Tapi kalau begini cepat. Normal, ya. Nah kalau yang ini satu lagi sebelahnya kura-kura itu. Oh ini ketinggian fog, dia nggak bisa apa namanya sensor mana sih? Nih, Itu dah. sensor. Ah itu sudah yang saya cari tadi. Kalau dia sudah mentok di atas itu silinder yang Itu dua pasti ini nggak dibatasin, bisa, pergerakannya itu dibatasin. Dia proximity switch-nya silinder ini tadi. Iya. Oke sekarang apa lagi yang bisa dijelasin mas ini mas? Ya, Ini mode itu- apa ini mas? Ini sebenarnya kan Untuk menu aja ya? ini Nyari menu untuk ya? Menu untuk Enter, pasport, kiri, pasport kanan buka, ya? Pasport buka ini sebenarnya. Oke. Nah sekarang kalau yang ini mas? Ini kan Apa itu mas? ini kan roda tuh. Oh, steering indikator ya. Oke, coba kasih center mas. Rata atau enggaknya? Kalau rata atau enggak berarti layar ini ke atas ya. Di tengah-tengah. Coba ke kanan mas. Nah kalau dia steering begitu berarti dia ke kiri ya mas ya. Ini malah ke kiri ya. Oke. Kiri posisinya. Di sini kiri tapi aslinya dia muter kanan. Muter kiri toh Pak. Coba. Ini kalau kita gerakin muternya ke sana toh Pak. Ya, coba. Ini muter kanan. Ya benar. Berarti nggak ada lagi yang bisa dijelasin di situ mas. Enggak. Lifting. Itu yang boomnya ya, Ya. lip cylinder ya, oke. Tail. Yang til, maju mundur. Apa sih namanya? Itu safety-nya mas. Nah, ini kan nggak bisa nih. Ya. 90 derajat kan dia. Iya. Berarti Padahal dia masih bisa sebenarnya kalau harusnya kan masih bisa. Oke guys. Oke, berarti di sini di untuk til ini ada safety switch ya. Ya. Safety switch ini yang akan mengatur pada saat digerakkan sambil dipencet ya. Ya. Dia nggak akan bisa masnya melebihi Dari 90 derajat. Nih, saya gerakin ya.
nah masnya diam. Ke belakang juga diam, karena sambil dipencet. Tapi kalau misalnya kita nggak pencet, dia masih bisa gerak ke depan sama ke belakang. Berarti ini fungsinya ya, safety tilt namanya. Safety tilt 90 derajat. Kalau yang ini tadi cuma untuk Lifting. naik, turun. Oke, sekarang kita coba operasikan parking brake-nya. Itu harus ditarik sampai gigit. Jadi meskipun ini kembali, kita bukan berarti ngerilis ya, tapi masih lengket. Nah, untuk ngerilisnya ini ada tombol. Silakan dipencet, Mas. Berarti kita Bapak keluar lagi. Enggak usah, Bapak cuma Oke, berarti dipencet, ditarik dulu sedikit, Iya. baru dirilis. Oke. Steering kemudi. Nah, itu. Oke, dia bisa di-adjust ya, baru di-lock. Apa terlalu jauh atau dekat. Oke. Terus yang sebelah sana itu apa? Yang mana, Pak? Yang kecil ini. Ini, kunci kontaknya. Itu apa? Kunci gak ini? Kunci steering, Pak. Kalau ini ngunci apa? Ini kunci adjustnya. Itu adjust untuk Iya. maju mundurnya, naik turunnya. Yang atas itu, oh kunci steering biar steeringnya nggak goyang. Bisa naik turun ya? Gak bisa. Nggak bisa naik turun, Gak Pak. bisa. Dia maju mundur aja. Mundur aja. Berarti kalau ini di lock, steeringnya nggak bisa goyang. Enggak. Coba lock, Mas. Udah. Udah ya. Coba dirilis, Mas. Oh enggak. Lah ini masih bisa Bukan, goyang. yang ininya, meja sini. Untuk mengadjust ini, dia punya lever di sini, ada juga lever di sana. Nah, ini untuk ngeloknya di dalam ada warna hitam. Coba dimainkan, Mas. Nah, kita bisa lihat tuas hitam di dalam itu ngelok. Nah, ini untuk dirilis dia nggak bakalan ngelok. Tapi setelah di lock seperti ini, nah baru dimainkan. Coba, Mas. Kelihatan kok dia. Turunkan dulu, nah itu ngelok dia harusnya. Nah, oke, udah ngelok. Baru sampein kunci yang kiri. Karena ini harus diketahui juga ini yang kayak gini, Mas. Kalau kita nggak tahu masalah. Maksudnya cuma 80. Iya. Cuma satu set rusak. Kita mesti pakai pertemuan belakang. Masih dapat satu set. Iya, set. Oke. Nah, oke. Oke guys, di sini ada proximity switch, guys. Nah, terus lagi, Mas. Nah, itu kan dia lepas ya. Setelah itu dia akan menghentikan aliran hidrolik ke silinder 2 ini. Oke, turun, Mas, bisa. Oke, sampai dia ketemu atau kena, maka oli akan di stop mengalir ke sini dan dilanjutkan ke boom silinder tengah sampai habis ke bawah. Oke, sekarang kita tes operasi jalan ya. Kita mau lihat steering kiri kanan. Tariklah. Sini aja, Mas. Sini, nanti kembali lagi. Radius beloknya. Iya. Ini alarm apa, Mas, yang nyala, Mas? Itu yang sana yang nyala tuh kalian? Ini? Oke. Biar orang dengar. Coba nyalain lampu semua, Mas. Kiri kanan rating. Kanan, kiri. Oke. Silakan jalan, Mas. Kita mau lihat radius mutarnya ini loh, Mas. Berarti guys, kalau forklift ini bekerja bergerak, dia akan mengeluarkan suara ya untuk memberitahu orang di sekitar kalau ada unit yang sedang bergerak atau forklift sedang dioperasikan. Berarti maju mundur nggak ada alarm mundur ya? Berarti nanti kita modif. Kita nanti modif, Mas.
Gigi mundurnya tadi mana mas yang kelas mundur? Ini aja ya, maju mundur aja, ya. Pak, yang sini. Ini apa ini? Lampu. Ini lampu. Berarti kami lagi mikir ini mas, bagaimana cara ngambil powernya nanti gitu loh. Kan harus ngikutin gigi mundur kan, Iya. baru alarm mundur nyala. Iya. Berarti ini tuasnya ya, Dari tuasnya di situ. tuas gigi ya. Oke. Coba steering full ke kanan mas, ke kanan full. Roda belakangnya aja tanpa gerak. Ini full ya? Itu ke kanan ya? Coba ke kiri. Oke. Ini dia terdapat ada 40 baterai ya. Ini satu sel nih. 40 sel. Ada 40 sel. Berarti kalau dia bilang tadi totalnya ada 80 volt. Berarti satu sel ini 2 volt. Dan sama dengan baterai-baterai lain tadi, di sana juga 2 volt, cuma yang akan berubah adalah jumlahnya saja ya. Nah, di sini ada kontainer apa yang tadi Mas? Controller ya di dalam ya. Sayangnya kita nggak bisa ngelihat motor elektriknya di dalam. Karena dia ada di depannya. Ini dia. Ini dia. Dan di bawah situ. Iya, motornya di tengah-tengah ya. Oke, terus yang di belakang steeringnya roda belakang. Steeringnya roda belakang. Dan ini adalah pipet ya, pompa untuk pengisian air tambahnya. Dan kita akan melihat dari sini Mas, kalau milih baterai harus dilihat ini. Dia harus dilihat manufacture date-nya tahun berapa, setidaknya dicari yang paling baru ya, setidaknya jangan lebih dari 3 bulan lah. Kalau enggak, misalnya 1 tahun aja baterai dipakai, kita beli udah umurnya 1 tahun, berarti tinggal 1 tahun aja dia maksimal bisa dipakai ya. Kalau beruntung bisa sampai 3 tahun. Itu dia manufacture date-nya tanggal 27 bulan 9 2022. Kemungkinan manufakturnya ini ikut semua baterainya di tahun 2022. Berarti kalau kita beli sekarang tahun 2022, 2024 September kemungkinan udah ada beberapa yang rusak. Tolong dijelasin tentang ini Pak. Nah, ini apakah menunjukkan bagus atau enggak? Pasti pakai lithium. Standar air aki itu di antara warna putih. Full. Harusnya di warna putih itu ya. Di antara warna putih. Kalau seandainya dia lebih berarti kebanyakan. Kalau turun itu berarti Kurang ya. Kurang. Coba dilepas Mas. Berarti ini kurang. kurang. Berarti cara ngisinya masukin langsung di lubang sini aja langsung ya. di lubang. Ya, itu pakai air tambah itu biasa kan? Air tambah biasa. Kalau air baterai kan air zur. Air murni. Ya, oke berarti air tambah. Murni. Tapi kalau untuk baterai baru Kosongan itu berarti kosongan pakai aki. Air zur. Iya. Berarti ini contohnya ya, yang bagus ya. Ini contohnya ya. Ini Mana masih bagus? Nah, ini bagus. seperti ini bagus nih. Sedang maksudnya normal banyaknya air normal. Oke, berarti maksudnya maintenance tadi kita menjaga level-level air di dalam ini supaya level ya semua ya. Kita nanti lihat di unitnya juga ada nggak indikator yang baterai udah berapa persen. Karena saya yakin di situ pun nggak bisa menentukan mana yang rusak kan. Mau nggak mau kita yang harus lihat langsung kan. Ya, cuman biasanya kalau ada satu sel yang rusak, Ya. sel-sel yang lain akan membantu sebenarnya. Ada semacam kayak apa ya? Jadi ngebantu. Jadi sekitarnya itu pasti ngebantu yang rusak itu. Oke. Cuman kan tetap kalau yang udah tetap pengecekan rutin harus biar Itu ketahuan yang rusak itu ketahuan. Saya cuma mau mengukur itunya aja nah Mas. Yang satu sel tadi ini bisa dibuka nggak Mas? Bisa. Ini kan kayak baterai biasa kan plus minus semua kan? Iya. Pak ditongkel Pak. Lewat sini aja Pak, tusuk sini nih. Oh ini sudah ada. Oh iya ini kepala baterai kan? Iya. Aduh saya Bukan kalau sini tahu. sama sini Pak, tapi sini sama sini. Ya ini. Karena perkaliannya itu aku masih bingung.
Sampai ngomongnya kan 2 volt ya. Ini kita ngomongnya sel ya. Jadi kalau yang Atau ngomongnya 565, baterai. ini kan 565 nih. Ya. Itu per selnya 2 volt. 2 volt. Cuman kalau yang 3 ton itu kan 80. Ada kemungkinan satu selnya lebih gede dia. Betul. Makanya kami sudah hitung tadi. Katanya Mas ini ada 40 biji di situ. Karena 4 kali 5. Tahu berapa? Oh ini nah. Di dalam, Pak. Ini kan. Iya, di belakang itu. Makanya saya bilang ini ada kunci nih. Ada yang bisa buka nggak? Nggak bisa kebuka ya? Nggak bisa kebuka, Pak. Harus bongkar di dalam Bongkar, ya? semua. Dan harus ngangkat baterai juga, karena di dalam sini. Ada kontrolernya. Berarti kontrolnya di dalam sini. Itu saya bilang tadi kok ada fuse-fuse-nya nih. Bongkarnya banyak. Bongkarnya banyak. Nah jadi kita mau tahu gini Mas, ini kan nanti di charging kan. Yang kita mau tahu ini kan berarti masih sistem DC kan, karena dia baterai. Iya. Nah kalau misalnya dia langsung ditusuk ke, berarti bukan ini yang ditusuk dia ya, ini yang ditusuk nanti kalau mau ngecas. Ini Pak. Ini yang ke dinding itu. Iya. Oke. Bukan. Kan itu ada Bukannya charging stationnya. chargingnya ya? Ini charger. Iya. Dari mana sih Pak? Charger itu kan ada yang masuk ke dari PLN nih, dari PLN keluarnya ke situ ke baterai. Iya, nanti maksudnya ini kan harus dikonek sama ini kan. Berat. Charging station Oke. ini kan dikonek. Karena koneknya memang di sini ya. Iya. Berarti maksudnya yang dari PLN itu keluarnya sudah berubah jadi DC. Iya kan? DC ke situ kan? Iya. Terus kontrol di dalam sini nanti fungsinya apa aja? Ya dia penggerak Pak. Ya ibaratnya otaknya unit. Kayak mesinnya. Dia kontrol apa aja Mas? Semua sistem Pak. Jadi ini kan baterai 80 volt nih. Baterai 80 Semuanya volt. ya. Tapi kayak CPU itu controller ya, controller terus kelistrikan itu 48 volt. Oke. Kenapa ini 80 volt? Karena motornya itu membutuhkan power yang gede. Makanya yang 80 volt itu jenis motornya doang sebenarnya. Ya ya, motornya di dalam sini juga ya. Iya, di Karena dalam saya kan di sini. asnya roda kan. Iya, di bawah. Bisa dilihat ya. Gak ada yang bisa dibuka lagi ya. Motor itu di sini. Dia penggeraknya roda belakang kan Mas. Steeringnya mana yang main ini kan? Steeringnya nih. Apa namanya? Yang bergerak mah yang depan. Depan? Bergerak yang depan. Oh malah depan. Ini kok bisa miring belakang? Itu kan Steeringnya. Itu yang saya tanya, penggerak steeringnya yang belakang. Kalau yang belakang. nah, kalau yang diputar sama motor yang ini yang depan. Iya. Oke. Ya dia nggak ikut. Ini kan Legrand. Ya ini yang ke dinding. Ke dinding. Ya. PLN. PLN. Nah ini yang ke unit. Ke unit. Oke. Ke baterai sebenarnya. Intinya gitu ya. Nah yang perlu setelah kita colok di situ Mas ke PLN ada nggak tombol-tombol yang harus kita nyalain? Nah, ini kan ada tombol nih. Ini kan saya nggak perlu. Oh, bahasanya Cina lah Mas. Ada Pak, ada. Ini kan Normal, equal sama stop. Stop. Kalau tiap hari menggunakan apa namanya normal. Ya. Tapi untuk sebulan sekali perlu menggunakan equal. Nah kalau kayak kami pakai nanti apa? Sebulan sekali atau gimana? Enggak, maksudnya equal itu kan hanya untuk menyamaratakan setiap sel. Iya. Sel ke sel itu kan kalau dipakai di cas normal kan itu pasti ada perbedaan antara sel satu ke satunya pasti ada perbedaan. Nah, equal itu untuk menyamakan. Berarti nggak harus tiap hari dicas ya? Di cas normal Pak, di cas normal. Oh, di cas normal aja. Habis di cas. Di layar Berapa sel sih Pak? itu tadi yang banyak tadi. Selnya tuh yang baterainya bang. Nah, Baterai tadi. nah yang pertanyaan kita tadi kan kita belum lihat indikator ya di situ ya. Nanti kita nyalain baru kita lihat indikatornya. Misalnya baterainya udah lemah atau enggak, pada berapa persen baru dia harus dicas ya kan nanti kita ke sana. Jadi intinya kita pada saat beli unit ini dapat satu box ini. Iya. Oke. Tinggal dari kami yang menyediakan stasiun power untuk ke PLN baru ya 3 pas ya 3 pas. Berarti yang colokan tadi tinggal ke unitnya. Cuma chargingnya berapa lama itu pada saat dia sudah penuh nanti ada indikator ya. Sebenarnya kalau kita ngecas tinggal itu walaupun indikator ini masih nyala dia Mati sendiri? Nggak nyuplai, bukan mati di sini ya, tapi auto cut sendiri jadi nggak nyuplai. Berarti aman untuk ditinggalin ya? Aman ya, artinya bermalam gitu. Selama ininya normal ya. Iya. Kalau udah lama terus ininya nggak normal ya itu lah. Emang kadang ini nggak normal? Kalau udah lama terus kena Biasanya ini berdasarkan pengalaman harus diganti berapa lama?
periode. Kalau untuk charger sekitar 5 tahun, 3 sampai 5 tahun ya, tergantung sama Sampai ya. apa lalu? Tapi warranty Kalau charger nggak ada. nggak ada. Sebenarnya gini Pak, selama Waduh. ruangan charging sampean memenuhi syarat itu tadi antara sirkulasi udara, kegiatan gas air, terus maintenance jalan, itu sebenarnya awet. Nah, saya perlu rekomendasi persyaratan itu, artinya untuk pemenuhan di sana. Iya. Nah itu saya kasih tahu. Ya, nanti saya minta supaya kami bisa penuhi itu di sana. Ya kan tujuannya kan cuma menjaga ini supaya dia lifetime-nya lebih ya awet. kan. Bahkan ada yang bisa sampai lebih di atas 5 tahun. Oke lah, anggap misalnya tapi kalau per unit ini berapa sih? Kalau boleh tahu berapa sih? Harga baterai per charger, kalau Ini charger aja. doang, saya tahu saya sekitar 20 sampai 25. Oke lah, 3 tahun buat saya worth it lah. Worth it lah. Kalau misalnya 3 Ya, tahun, kalau misalnya. worth it lah. Tapi maksudnya tetap kita mencoba untuk preventif ya. Menjaga dulu kondisi ini gitu. Iya. Ini dapat sampai ininya Mas ya? Iya. Oke, intinya kita lihat ini. Tinggal nyiapin kabel yang dari PLN doang. Cuman gini kalau yang salah satu ini yang sering rusak itu ininya tombol ini Pak. Ini kan cuman pelapis doang. Kalau nekennya pakai kuku. Oh, seneng haus. Itu gampang pecah. Iya. Makanya kalau masih nekennya pakai tangan gini doang itu aman. Tapi apakah enggak Nah, tadi terkait dengan yang potensi itu ya. Enggak dimodifikasi ya. Tergantung operatornya. Oh, tapi Banyak yang pabrikan memang udah kayak gini ya. banyak yang awet. Ini sama persis yang kayak gini kan Mas? Yang di kotak tadi? Iya. Sama persis ya? Sama. Karena saya lagi mikir ini kan pakai hidrolik, pasti ada tangkinya nih. Ada. Ini harusnya tangki hidrolik nih, lagi di lakban. Iya kan? Harusnya itu tangki hidrolik kan? Mana gambarnya Mas? Lambangnya. Ini guys, pengisian hidrolik olinya. Nah, ya benar. Oli 30 ya. Oh, saya nggak hafal sih. Oke, pengisian oli hidroliknya ada di samping kanan ya. Ini gue pegang. Semua yang baru begitu indah memang Mas dilihat Mas. Beli ini berarti kita sudah dapat tool ya tadi ya. Tool set dapat, buku manual operasi dapat. Oke, ini guys full standarnya guys. Ini buku manual operasi dan charging station ya. Chargingnya dapat. Ya pasti baterai. Nah, pertanyaannya Mas, sampai ada ngasih baterai spare nggak? Setidaknya kan ada 2 sel untuk 2 tahun sampai ada yang rusak. Nggak ada. Tapi ada jual per bijinya. Tapi ada nggak? Ada. Oke, yang penting ada dulu. Nah, Mas, pertanyaannya agak Nggak, maksud saya gini, kalau sampai bilang cepat rusak, itu dari metode penyimpanan atau apa? Soalnya kan saya yakin di gudang kalian digitu-gituin aja, paling dibiarin juga. Baterai itu memang standarnya 2 tahun Mas. Baterai kering basah kalau dia nggak dipakai 2 tahun Mas. Iya, informasi beral baterai ya Pak. Ya, tentang baterai penting Mas. Kita beli tahun ini ya harus pakai tahun ini. Betul. Jadi Bapak sebenarnya kalau yang Bapak mau PP itu masih di Masih kosongan. masih kosong. Jadi ketika Bapak PO turun, saya langsung order.